Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sahihi Muslim, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini untuk kesekian kali dengan izin dan karunia Allah kita bisa kembali bermuajahah mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kita akan membahas tentang tiga momen penting bagi umat Islam. Yang pertama, Isra Mi'raj dan juga pelajaran di balik peristiwa tersebut. Walaupun menurut kalender yang biasa diyakini ya oleh umat Islam Indonesia 27 Rajab, yaitu sudah lewat ya. Namun bukan hal yang salah kalau kita mempelajari, menggali bagaimana Isra Mi'raj, kisahnya beserta hikmahnya. Kemudian yang kedua yaitu tentang bulan Sya'ban, karena mau nggak mau kita tidak melewati keistimewaan yang juga ada pada bulan Sya'ban yang tidak lama lagi akan kita masuki. Yang ketiga tentang Ramadan, dan semoga waktunya cukup untuk bisa mengcover seluruh tema ini. Bapak Ibu sekalian, untuk pendahuluan kita lihat di dalam surat Yusuf ayat 111. Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ayat ini membicarakan kisah Nabi Yusuf beserta istri Al-Aziz. Al-Aziz, istrinya di Indonesia dikenal dengan nama Zulaikha. Ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir juga dikatakan Zulaikha. Di dalam tafsir Imam Ibnu Jarir juga dinamakan Zulaikha. Namun di dalam Quran tidak disebut siapa nama aslinya, hanya disebut Imro'atul Aziz, istrinya Aziz. Atau kalau bahasa orang Taman Puspa, Bu Aziz. Ya. Dan ayat yang mulia ini menunjukkan salah satu metode untuk mempelajari atau mendapatkan hikmah atau pelajaran atau hukum boleh diambil dari kisah-kisah umat terdahulu. Bahkan walaupun mereka bisa jadi dari non-muslim, sebagaimana hadis Imam Bukhari, hadithu anhum wala haraj, kisahkanlah dari mereka, maksudnya mereka di sini adalah Bani Israel, wala haraj, tidak ada masalah kata Rasul. Dan cukup banyak kisah-kisah Bani Israel yang juga direkam ulang oleh Rasulullah dan disampaikan ke kita. Mungkin jamaah pernah dengar kisah yang terkenal, ini pernah saya sampaikan juga di sini, tentang seseorang yang membunuh 99 orang itu. Ya, ini kan kejadiannya di masa Bani Israel dan Rasul sendiri yang menceritakan, dan Nabi mengatakan hadithu anhum wala haraj, kisahkanlah dari mereka, tidak apa-apa kata Rasul. Maka berkisah ini menjadi salah satu metode dalam berdakwah. Oleh karenanya di sebagian anak-anak muda kita ada yang mungkin mereka concernnya terhadap dunia anak-anak itu storytelling. Ya, mereka bercerita tentang para nabi, tentang para ulama, bahkan mungkin juga kisah-kisah fabel yang memiliki pelajaran.
Itu bagian dari membentuk karakter dan pendidikan anak-anak kita. Yang kedua, kita ambil dari hadis. Tadi dari dustur ilahi, yaitu Al-Quran. Dustur nabawi, hadis Nabi SAW. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dalam syarah Sunan At-Tirmidzi yaitu Imam Abdurrahman Al-Mubarakfuri, beliau mengatakan maksud dari balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, maksudnya pertama, ayat di sini maknanya Al-Quran, makna umum ayat. Kalau dengar kata ayat pasti kepikirannya Al-Quran, kan begitu. Namun ini juga bisa bermakna hadis, karena kata-kata anni, dariku, dari Rasulullah, yang keluar dari mulut Rasulullah apa? Hadis. Nah, ini juga bisa maksud dari walau ayah. Ini kata Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri. Artinya Bapak Ibu, walaupun kita belum menjadi orang yang expert misalnya dalam ilmu Al-Quran atau ilmu hadis, namun kita faham 1-2 titik dari ilmu Quran dan ilmu hadis, dan kita bisa menyampaikan ke orang lain, paling tidak orang terdekat dulu, anak, istri, suami, maka itu juga tidak ada masalah, walaupun kita bukan ulama. Karena menyampaikan kebaikan bukan hal yang elitis milik ulama saja, dia milik siapapun. Selama kita faham, sejauh yang kita fahami, itulah yang kita sampaikan. Di luar atau yang tidak kita fahami, maka kita pun tidak menyentuhnya. Biarlah itu urusan orang-orang yang faham. Nah, ini saya sebut tadi, wahadithu an bani Israel wala haraj, dan ceritakanlah dari Bani Israel wala haraj, tidak ada masalah. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dan siapa yang sengaja, muta'ammidan, sengaja berdusta atas namaku, maka disediakan kursi baginya di neraka. Maksudnya gimana? Yaitu berbohong, memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menciptakan atau membuat atau menyebarkan hadis-hadis palsu yang dia tahu itu palsu, tapi dia berani mengatakan Rasul bersabda, padahal bukan. Dan ini cukup banyak, termasuk di Indonesia, ya. Contoh, waktu di masa-masa pandemi itu sempat di-share flyer-flyer yang bertuliskan ya bahwasanya wudu bisa menghilangkan atau mengobati virus COVID. Dalam kurung hadis riwayat, nggak ada yang kayak begitu. Tapi kok muncul aja begitu ketika di masa COVID yang lalu. Entah ini siapa yang bikin, ya kita khawatir akan nasib si pembuatnya terhadap hadis ini. Karena jelas Rasul katakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Tentu kapan-kapan lah kita bahas beberapa contoh lain yang terkenal di Indonesia, di antara hadis-hadis palsu, ya, atau hadis-hadis yang juga tidak ada asal muasalnya, namun di Indonesia dianggap hadis padahal bukan, begitu. Baik. Kemudian kita masuk langsung pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini dua peristiwa yang terjadi di malam yang sama, yang dialami oleh orang yang sama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan ini bagian dari salah satu mukjizat yang Allah kehendaki atas sebagian hambanya, tidak semua hambanya. Dan masing-masing nabi punya mukjizatnya sendiri. Apa sih mukjizat? Khawariqul adah. Ini secara makna bahasa. Khawariqul adah artinya peristiwa di luar kebiasaan, peristiwa di luar hal yang jamak umumnya terjadi. Nah, itu mukjizat. Nah, adapun secara istilahan atau terminologi, Isra itu adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan penjelasan definisi ini langsung Allah sendiri yang menjelaskan di surat Al-Isra ayat pertama. Saking luar biasanya peristiwa ini sampai menjadi nama surat tersendiri, Al-Isra. Kita lihat ayatnya di depan, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kapan? Lailan,
Jadi Allah tidak mengatakan lailatin ya atau lailatan, tapi lailan. Apa nih perbedaannya? Para mufassir baik dulu dan sekarang mengatakan peristiwa Isra dan Mi'raj itu tidak membutuhkan waktu sepanjang malam. Tidak membutuhkan waktu sepanjang malam, tapi hanya potongan dari sepanjang malam tersebut. Ini menunjukkan mukjizat ini semakin bertambah-tambah, tidak perlu untuk memakan waktu sepanjang malam. Ini hikmah dibalik kalimat lailan atau kata lailan. Dan kata bi'abdihi, hambanya, menunjukkan ini melibatkan ruh dan jasad sekaligus. Dalam bahasa Arab, kata al-abdu itu maknanya yatakawwanu minar ruh wal jasad, yaitu kombinasi antara ruh dan jasad. Kalau jasad saja tanpa ruh namanya mayat atau mayit. Ruh saja tanpa jasad an-nafas, jiwa. Nah, gabungan dua-duanya dalam bahasa Arab al-abdu. Maka ketika diksi dalam ayat ini adalah bi'abdihi, ini secara tidak langsung Allah ingin ngasih tahu ke kita peristiwa itu bukan semata-mata pengalaman spiritual, bukan semata-mata ruhnya aja badannya masih di bawah, tapi dengan kemahabesaran Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir, ya, dengan fisik dan ruh sekaligus peristiwa itu terjadi. Dan ini kalau menggunakan akal manusia, siapa sih manusia yang bisa ya melakukannya atas keinginan sendiri? Ini menunjukkan, maka diawali dengan kata subhana, maha suci Allah, karena ini kehendak Allah, bukan kehendak Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, kita jangankan sampai ke langit 7, baru naik gunung aja udah masuk angin. Ya, ini apalagi sampai langit 7 begitu. Maka ini menunjukkan memang ini bukan kuasanya manusia, ini kuasanya Allah. Maka ketika subhanalladzi asra bi abdihi, itu kalimat menunjukkan yang maha besar Allahnya. Dialah yang membuat itu terjadi, bukan kehendak dan maunya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram, ini masjid yang paling tua, masjid yang pertama diletakkan di muka bumi. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ayyul masjid wudi'a fil ardi awal. Wahai Rasul, masjid apakah yang pertama kali diletakkan batu pembangunannya? Wudi'a itu diletakkan, ya, pertama kali di masjid, di muka bumi, itu masjid apa? Rasul menjawab al-masjidul haram, masjid al-haram. Thumma ayu, lalu masjid apa lagi setelah itu? Rasul menjawab al-masjidul aqsa. Jadi emang dua masjid ini dua masjid tertua yang kemudian menjadi pijakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kam kana bainahuma, lalu ditanya lagi oleh Abu Dzar, jarak pembangunan atau jarak adanya dua masjid ini berapa tahun antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Rasul menjawab arba'una sanah, 40 tahun. Tapi jangan lupa jamaah sekalian, itu dulu belum menjadi masjid yang utuh kayak gini, belum. Itu masih kata-kata wudi'a, diletakkan batu fondasinya. Ya, kenapa? Karena nanti di masa selanjutnya Masjidil Haram dengan Ka'bahnya itu yang melanjutkan pembangunannya hingga sampai tuntas dan tentu sederhana pada masa itu, yaitu Nabi Ibrahim dan putranya. Sementara Masjidil Aqsa yang kemudian juga tadinya fondasi dan dibangun itu oleh Nabi Daud dan putranya, yaitu Sulaiman. Dan jarak di antara keduanya bukan 40 tahun. Jarak di antara keduanya itu ribuan tahun antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman. Maka dengan demikian kita tidak merasa kok 40 tahun kan yang membangun itu jaraknya jauh. Karena yang 40 tahun itu konteksnya bukan bangunan sudah jadi, tapi apanya tadi? Yaitu fondasinya. Kemudian alladzi barokna haulahu, yang mana Al-Aqsa ini negeri daerah bumi yang kami berkahi di sekitarnya. Apa maksud berkah di sini? Imam Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir mengatakan karena ini buminya para nabi dan rasul rata-rata dilahirkan di Palestina. Yang kedua, di Palestina ini daerah yang paling subur jika dibandingkan di Timur Tengah lainnya. Di bagian negeri gurun lainnya itu paling subur di Palestina, Baitul Maqdis.
Kemudian di sini pula lahirnya para ulama dan para pahlawan Islam. Imam Syafi'i lahir di Baitul Maqdis, khususnya di Gazanya. Imam Syafi'i itu asli orang Gaza dia. Kemudian juga ya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kemudian Abu Muhammad Al-Maqdisi, kemudian juga para pahlawan rata-rata lahir di sana. Kemudian linuriyahu min ayatina, ini semua dalam rangka mempertontonkan kebesaran ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran ayat kami. Innahu wasami'ul basir, Allah Maha mendengar lebih Maha melihat. Baik, ini Isra. Adapun Mi'raj artinya perjalanan naiknya Rasul alaihi salatu wassalam ke langit 7, Sidratul Muntaha. Pohon. Muntaha itu ujung terakhir. Ujung perjalanan, mentok. Makanya kalau dalam artikel-artikel berbahasa Arab terdahulu, kalau mereka selesai bikin tulisan, biasanya ada tulisan intaha. Intaha artinya selesai, sekian. Maka selama ini banyak orang mungkin bertanya-tanya, Sidratul Muntaha kayak apaan sih gitu. Sidratul Muntaha itu adalah pohon yang berada di terakhir lapisan langit itu, pohon. Ya, kayak apa pohonnya kita nggak ada deskripsi, karena Quran dan hadis juga tidak menceritakan deskripsi seperti apa daunnya atau nggak ceritain. Hanya diceritakan bahwa di Sidratul Muntaha itu ditutupi, dilapisi oleh warna-warna yang mengagumkan. Rasul tidak tahu itu warna itu munculnya gimana, tapi dalam pandangan Rasulullah itu kelihatan warna-warninya. Nanti kita lihat beberapa hadisnya. Kisah tentang Mi'raj itu diabadikan di dalam surat An-Najm. Kita lihat di situ, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dan saat itu Rasul melihat Jibril untuk kedua kalinya dalam wujud asli, yaitu pertemuan itu terjadinya di Sidratul Muntaha. Kemudian dalam hadis, "Tsumma intalaqa bi hatta intaha bi ila Sidratil Muntaha wa ghasyiyaha alwanidiyah." Ya, lalu malaikat Jibril membawaku untuk menuju Sidratul Muntaha, dan ketika sampai di Sidratul Muntaha, aku melihat Sidratul Muntaha ditutupi oleh warna-warni la adri mahi, yang mana aku nggak tahu itu tutupan warna-warni itu apanya Sidratul Muntaha, begitu. Karena memang ini masalah gaib. Tsumma udkhiltul jannah, lalu aku pun dimasukkan ke dalam surga, diunjukin dalamnya surga kayak apa. Fa idza fiha jabayilul lu'lu', nah aku lihat bahwa di surga itu ya ditutupi kubah-kubah yang terbuat dari, dilapisi dari lu'lu' permata. Wa idza turabuha almis, dan juga turabnya, turab itu pasir, tanahnya itu juga terbuat dari minyak kasturi. Hadis Bukhari. Ini hadisnya panjang banget, cuman ini saya kutip bagian ini saja sesuai kebutuhan pembahasan kita. Ya jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum, ini untuk dari hadis dan juga untuk kisah Mi'rajnya yang menunjukkan keberadaannya tidak bisa dipisahkan dengan Isra, karena satu paket peristiwa di malam yang sama, di satu penggalan malam. Nah jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum, kalau Allah mampu membuat yang tidak ada menjadi ada, kemudian yang ada pun menjadi tiada, yang berantakan menjadi tertata dan rapi, kebalikannya yang sudah rapi menjadi hancur lebur. Atau misalnya kisah Nabi Uzair yang tidur 100 tahun beserta keledainya, yang sudah menjadi tulang belulang, kemudian dia pun juga sudah menjadi tulang belulang, lalu Allah jadikan lagi seperti manusia biasa, dan keledainya pun jadi keledai lagi. Itu Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah 259, ntar dicek kisah itu. Jadi untuk yang seperti itu aja mudah bagi Allah untuk mengadakannya, menciptakannya, maka apalagi kisah tentang Isra Mi'raj, itu lebih mudah lagi. Walaupun sebagian pakar, misal sebagian fisikawan, mencoba untuk merasionalisasikan peristiwa Isra dan Mi'raj, tetap bagi seorang mukmin, jangan lupa selain kita punya akal, kita juga punya iman. Bagi orang berakal, silahkan cari hikmah-hikmahnya berdasarkan akal. Oh ternyata cahaya itu kecepatannya ya 300.000 km. Nah sementara keberangkatan pakai buraq. Buraq itu dari kata barkun yang artinya kilat, cahaya. Maka sangat logis, bisa saja. Itu kalau pakai logika, silakan. Tapi jangan lupa, kita bukan hanya orang berakal, kita juga orang beriman.
di mana keimanan kita, seandainya apapun akal aja nggak masuk, tapi karena iman, maka iman kita mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, maka jangan sampai alat ukurnya akal dulu. Akal itu memperkuat, iman yang paling utama. Itulah kenapa Ibnu Mas'ud mengatakan kami diberikan iman sebelum diberikan Al-Quran. Iman udah ada sebelum Al-Quran lengkap. Kan begitu di masa para sahabat. Kapan Al-Quran lengkap? Selesai tuntas ketika Rasul wafat. Tapi para sahabat Nabi membersamai Rasulullah itu semenjak Al-Quran masih sebelum awal-awal turun, belum tuntas semuanya. Maka wajar Ibnu Mas'ud mengatakan kami diberikan iman sebelum Al-Quran. Beda sama kita, orang zaman sekarang, kita lahir Quran udah ada belum? Udah ada. Sehingga sikap mereka dulu diberikan iman baru Al-Quran. Sikap mereka, apa kata Al-Quran? Sami'na wa ata'na. Kalau orang sekarang, sami'na wa tafakarna. Kami dengar, kami pikir-pikir dulu. Ya, kami dengar, kami renungkan dulu. Cocok kita pakai, kalau nggak cocok kita buang. Itu sebagian orang sekarang kan begitu. Baik. Kita masuk lagi secara ringkas. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini berdasarkan hadis-hadis sahih, ini saya ringkas aja ya. Ada Bukhari, ada Muslim. Ya, jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan buraq. Ya, ditemani malaikat Jibril alaihi salam. Nah, buraq yang jadi tunggangan ini itu warnanya putih. Dalam hadis sahih Muslim kita itu warnanya putih. Dia lebih besar dari bigol. Bigol itu perkawinan antara keledai dengan kuda. Ya, lebih besar dari bigol, tapi lebih kecil dari keledai. Tapi wujudnya kayak apa nggak diberitahu dalam hadis itu. Dan menunjukkan itu bukan hal yang penting. Ya, ini berbeda dengan ilustrasi sebagian masyarakat di Indonesia yang buraq digambarkan kuda bersayap. Pernah lihat gambarnya nggak? Ya kan, bahkan zaman dulu kan dijual-jual tuh gambarnya kan. Kuda bersayap, mukanya pala perempuan lagi kan gitu. Nah, ini nggak tahu gimana ceritanya seperti itu. Ini mitos aja di Indonesia. Adapun di hadis Nabi tidak ada pendetilan hingga sampai seperti itu. Ya, kemudian di Al-Aqsa, malaikat Jibril mempersilahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam memimpin sholat berjamaah dengan para nabi lainnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan kisah ini dengan mengendarai, ketemu para nabi yang lain. Ya, maka ini peristiwa bukan hanya ruh tapi juga fisik. Ya, karena ada istilah wa arkabu, aku mengendarai. Ya, wa dhahaba ila Baitul Maqdis, aku pergi atau dia pergi menuju Baitul Maqdis. Ini aktivitas menunjukkan fisik. Ya, bukan semata-mata seperti orang yang sedang mimpi, tidak. Kemudian lalu ke langit mengendarai buraq dan ditemani Jibril ke Sidratul Muntaha di langit 7. Nah, di setiap langit beliau bertemu dengan para nabi. Langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, keempat ketemu Nabi Idris, kelima ketemu Nabi Harun, keenam Nabi Musa, kemudian ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Nah, ini ada yang salah ketik kayaknya, bukan Nabi Musa nih. Nabi Musa ketemu di kasus yang lain. Ini maksudnya Nabi Isa nih. Ya, Nabi Isa di langit ketujuhnya. Ya, ini ada yang salah. Taib. Nah, nanti Nabi Musa ketemu dalam peristiwa yang sama di momen yang lain. Apa? Momen ketika diperintahkan sholat. Tuh 50 kali sholatnya. Lalu oleh Nabi Musa, baru ketemu Nabi Musa tuh, bahwa kalau 50 kali umatmu nggak akan mampu. Lah kita 5 kali aja masih banyak yang bolong-bolong. Coba ibu-ibu lihat kalau lagi sholat Jumat, bapak-bapak, orang laki di luar masih banyak nggak yang masih seliweran? Yang kita duga kuat, ya mereka juga muslim kan, begitu. Ya, itu 5 kali. Maka akhirnya Rasul pun ya menego bolak-balik. Itu hadisnya panjang. Rasul minta kepada Allah hingga akhirnya diputuskan hanya 5. Lalu 5 itu kata Rasulullah, kata Allah kepada Rasul, inna ladaik bihadhil khamsin. Sesungguhnya 5 kali itu sudah setara dengan 50 kali. Jadi 5 kali sholat kita setara dengan 50 kali umat terdahulu. Ini khususon buat kita, khusus buat umat Islam. Nah, setelah perintah sholat barulah dipulangkan kembali ke muka bumi. Baik jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum. Kalau kita lihat kisah ini, sebenarnya ini kisah atau ini peristiwa kan tanda petik ya, hiburan dari Allah kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Hiburan gimana? Karena
peristiwa Isra Mi'raj terjadi setelah Amul Huzni, hari duka, tahun duka cita. Tahun Huzni, duka cita, karena wafatnya orang-orang tercinta Rasul. Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal. Khadijah yang membackup secara dana perjuangan, Abu Thalib yang membackup secara sosial dan politik. Dua-dua orang ini sangat kuat perlindungannya kepada Rasulullah. Meninggal. Maka Rasul pun datang ke Taif. Ngapain ke Taif? Karena Taif ada kenangan masa kecil Rasulullah disusui di Taif. Halimatus Sa'diyah itu orang Taif, yaitu Bani Sa'ad. Siapa Bani Sa'ad? Yaitu sebuah marga Sa'ad yang bahasa Arabnya paling fasih. Itulah kenapa Rasulullah kalau ngomong itu paling fasih di antara para sahabat Nabi yang lain. Huruf dotnya Rasulullah tidak ada yang bisa menyamai. Itu kata para sahabat. Nah, ceritanya Rasul ke Taif dalam rangka mencari topangan baru setelah wafatnya dua orang yang sangat dia cintai. Dan yang paling bikin dia sakit hati atau perih adalah ternyata yang justru mengusir Rasulullah itu keluarganya Halimatus Sa'diyah. Keluarganya Halimatus Sa'diyah yang ketika Rasul kecil sangat sayang kepada Rasulullah, tapi justru saat ini ketika Rasul sudah menjadi seorang Nabi dan Rasul, mereka malah yang paling keras pengusirannya. Dan diceritakan Rasul sampai berdarah-darah pelipisnya, kakinya. Zaid bin Harisah juga sampai berdarah-darah. Zaid itu menemani Rasul ketika perang Uhud. Kejadian perang Uhud dah lama, itu kejadian setelah Taif. Kan perang Uhud Rasul juga kalah tuh ya, 70 sahabat meninggal setelah menang terus kalah. Rasul ditanya, lebih sedih mana, peristiwa kekalahan perang Uhud atau pengusiran di Taif? Rasul mengatakan di Taif. Kenapa? Tadi di luar ekspektasi. Rasul menyangka bahwa dia akan ditolong oleh orang-orang Taif karena mereka ada sejarah hubungan dekat dengan Rasul. Ternyata Rasulullah malah diusir oleh mereka, bukan sekedar diusir tapi disakiti secara fisik. Hingga akhirnya Rasul pun ya bersembunyi atau istirahat di kebun kurma. Ini buat yang pernah umroh ke Taif pasti dikasih tahu ya, di kebun kurma. Nah, di kebun kurma itulah datang malaikat penjaga gunung yang menawarkan bantuan akan diangkat itu gunung dan ditiban ke mereka. Kata Rasul, jangan. Kenapa? Karena bisa jadi sekarang mereka seperti itu, tapi di balik tulang sulbi mereka akan lahir keturunan yang justru menjadi pembela Islam. Ini visi Rasulullah. Jangan diambil aja. Ntar juga anak cucu mereka juga nggak kayak bapak atau kakeknya. Ya, ternyata betul di sejarah selanjutnya orang-orang Taif itu paling besar jasanya dalam perang Yarmuk melawan Romawi. Dulunya mereka anti Rasul, malah menjadi pembela Islam di masa perang Yarmuk. Ini pelajaran buat kita, kalau benci sama orang jangan terlalu. Bisa jadi anaknya kita benci, cucunya malah jadi mantu kita, kan kita ini juga gitu. Atau ayahnya kita benci tapi anaknya jadi mantunya, begitu. Baik, kemudian setelah peristiwa 3 kesedihan tadi, maka terjadilah peristiwa Isra Mi'raj yang tadi sudah kita deskripsikan. Lalu kapan terjadinya? Para ulama sepakat terjadinya setelah Amul Huzni. Namun mereka berbeda pendapat tentang bulan persisnya, tanggal persisnya. Walaupun yang paling masyhur adalah 27 Rajab, seperti yang dikatakan Al-Qasim bin Muhammad, ya. Kemudian Imam As-Suyuti, kemudian Imam Abu Mansur As-Samarqandi dan seterusnya, itu mengatakan 27 Rajab. Tapi tidak semua ulama mengatakan 27 Rajab peristiwa Isra Mi'raj. Ya, ada yang mengatakan dhaif, yang mengatakan 27 Rajab. Ya, ada yang mengatakan terjadinya Isra Mi'raj itu bulan Syawal. Ada yang bilang Rabiul Awal. Ada pula yang mengatakan Ramadan. Nah, jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum, ini kenapa bisa berbeda? Jadi kalau kita boleh ambil kesimpulan seperti ini, keragaman pendapat para sejarawan ahli hadis tentang kapan sih persisnya Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj terjadi, iya, Quran cerita, hadis cerita, tapi tanggalnya itu dan bulannya itu kok kenapa berbeda? Maka kemungkinannya adalah karena di masa itu yang paling penting bukan menghafal tanggal dan bulan, tapi peristiwanya itu sendiri yang perlu kita ketahui dan kita ambil hikmahnya. Yang kedua, ini budaya nggak jauh beda dengan budaya Indonesia. Orang Indonesia kalau ditanya orang tua zaman dulu ya,
itu mereka kalau ditanya tanggal lahir atau tahun lahir mungkin jawabannya nggak tahu. Mereka jawab lewat patokan peristiwa. Kayak kakek lahir kapan? Kakek lahir seingat kakek ya, itu pohon asem belakang rumah belum numbuh. Jadi patokannya dari situ. Lah kalau nenek kapan? Nenek lahir kereta UI belum ada katanya. Nah itu budaya Indonesia pun juga begitu ternyata. Nah di Timur Tengah pun juga ternyata nggak jauh beda. Kalau ditanya kapankah Rasul lahir, semua menjawab sepakat tahun gajah, ya kan? Tapi kalau ditanya kapankah tanggal dan tahun persisnya, beda pandangan. Ada yang 20 Rabiul Awal, Indonesia 12 Rabiul Awal, betul ya? Tapi juga ada yang mengatakan di malam pertama bulan Rajab, malam pertama bulan Rajab itu lahirnya Rasulullah, seperti dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beda. Maka ternyata peristiwa ini pun juga demikian. Nah, itu hikmah kenapa kok bisa berbeda. Bisa jadi karena memang pertama yang penting bukan masalah tanggalnya, tapi hikmah dari peristiwa itu sendiri. Yang kedua, karena budaya mencatat tanggal peristiwa bisa jadi bukan atau belum budaya di zaman itu, bukan hanya di sana, bisa jadi di dunia lainnya, termasuk di Indonesia saat itu. Tadi kita angkat sedikit, apakah ruh dan jasad sekaligus? Sudah saya sebut, analisa secara bahasa, kata-kata bi'abdihi menunjukkan itu bermakna ruh dan jasad sekaligus. Dan sudah saya sebut di sini nama-nama beken dari generasi sahabat Nabi, mulai dari Umar, Ibnu Abbas, Jabir, Anas, Huzaifah, Abu Hurairah, dan seterusnya, yang mengatakan peristiwa itu peristiwa ruh dan jasad sekaligus. Demikian pula dari para tabi'in dan generasi setelah mereka. Ya, Syekh Muhammad Abu Syuhbah berkata, jumhurul ulama salafan wa khalafan ala anal Isra wal Mi'raj kana fi lailatin wahidah wa annahuma kana fil yaqzah bi jasadihi wa ruhihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata mayoritas ulama, jadi ini belum ijma. Mayoritas ulama mengatakan, baik dulu dan sekarang, Isra dan Mi'raj Rasul itu kejadian di satu malam saja. Dan keduanya terjadi dalam keadaan Rasul yaqzah. Apa yaqzah? Sadar. Kayak kita nih lagi gini, itu sadar. Yaqzah, sadar. Bijasadihi, dengan jasadnya, wa ruhihi, dan dengan ruhnya, alaihi salatu wassalam. Wa hadha huwa alladhi yadullu alaihi qauluhu ta'ala fi muftatahi suratil Isra bi'abdihi. Nah, ini didalilkan berdasarkan firman Allah di pembukaan surat Al-Isra, yaitu kata bi'abdihi yang barusan sudah kita bahas. Id laisa dzalik ila ruh wal jasad, karena kata al-abdu enggak lain enggak bukan adalah ruh dan jasad sekaligus. Wa qad tawaradat an dzalik al-akhbar as-sahihah al-mutakatsirah. Hadisnya tentang masalah itu sangat banyak dan mutawatir. Apa mutawatir? Mutawatir adalah berita yang pasti sahih karena diberitakan oleh orang banyak dari zaman ke zaman, yang enggak mungkin segitu banyaknya orang sepakat buat bohong rame-rame. Itu enggak mungkin. Itu namanya mutawatir, ya. Karena berita tentang Isra dan Mi'raj ini berita yang sangat mutawatir, maka nggak mungkin dari zaman ke zaman orang sepakat untuk berdusta bersama-sama. Kemudian wa nusus ala zawahiriha man lam yakun dalil ala sarfiha an zahiriha, dan juga dalil-dalil difahami berdasarkan teksnya selama tidak ada dalil lain yang memalingkan dari teksnya itu. Nah, belum ada ayat atau hadis yang mencoba mengubah makna bi'abdihi ini dengan makna ruh saja. Nggak ada. Karena nggak ada, maka tetap ke makna asli bi'abdihi itu ya ruh dan jasad sekaligus. Ya. Baik, terus gimana dong kalau ada kawan kita, saudara kita, atau mungkin ustadz juga yang mengatakan Isra Mi'raj itu kejadiannya mah ruh saja, badan Rasul masih di kamar. Misal begitu nih. Nah, kepada orang kayak begini, jamaah sekalian, para ulama kita memberikan nasihat tidak boleh dikafirkan, tidak boleh. Kenapa? Karena ba'dus salaf, sebagian ulama salaf, ada yang punya pendapat seperti itu juga. Namun, walakin mukhti, dia salah. Pendapat yang salah. Namun salah belum tentu dosa. Jangan lupa tuh. Antara dosa sama salah itu tidak selalu identik. Dosa udah pasti salah. Tapi salah belum tentu dosa. Apalagi dalam ranah debatable seperti ini yang sebenarnya bukan kategori usuluddin. Ini bukan hal yang bisa membuat seseorang keluar dari Islam. Ketika ada orang mengatakan, saya yakin Isra Mi'raj terjadi, tapi saya yakin peristiwa itu hanya ruh saja tanpa jasad. Orang kayak gini nggak boleh dikatakan kafir. Dia masih muslim, karena sebagian ulama salaf ada yang berpendapat kayak begitu. Ya, namun mayoritas mengatakan ruh dan jasad. Baik, kemudian
Apa sih hikmahnya? Ya, ini yang paling utama ya. Yang pertama, ini ujian keimanan untuk hamba-hambanya atas kemahakuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang zaman itu diuji dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Orang zaman ini, zaman kita, diuji dengan ujian yang lebih beragam lagi. Di zaman Rasul mereka pernah diuji dengan di embargo, blokade 2 tahun namanya. Ada yang bilang 3 tahun, sebagian sejarawan. Sehingga saking lamanya mereka di blokade, para sahabat itu di Mekah ya, itu mohon maaf, itu ada sahabat Nabi ketika buang air itu nggak keluar apa-apa karena nggak ada makanan ya. Di antara mereka ada yang wafat karena kelaparan. Itu ujian buat mereka ya. Kemudian juga diuji dengan pengusiran, pembunuhan seperti yang dialami keluarganya Ammar bin Yasir. Lalu mereka pun juga diuji dengan peristiwa ini. Dan ternyata betul jamaah sekalian, ada di antara mereka yang kemudian jadi murtad, ada. Ini diceritakan dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim. Murtad. Sebagian kecil sih. Datanglah tokoh-tokoh Quraisy memprovokasi Abu Bakar As-Siddiq dan menceritakan bahwa kawanmu itu semalaman doang dia perjalanan ke Al-Aqsa. Padahal kalau kita pakai kuda tercepat aja itu butuh waktu berpekan-pekan. Ini semalaman doang. Udah gitu ke langit balik lagi. Dan sebagian kawan-kawanmu pula di kota ini di Mekah itu ada yang tidak percaya dan murtad. Diceritain itu supaya Abu Bakar ikut-ikutan murtad. Tapi mereka salah orang. Abu Bakar melayan. Apa kata Abu Bakar? Laukana aba'ad minhu. Seandainya perjalanan dia lebih jauh dari sekedar ke Sidratul Muntaha, padahal itu udah paling jauh gitu ya, la usaddikuhu, saya akan tetap membenarkan dia. Itu Abu Bakar. Makanya Abu Bakar setelah itu dinamakan dengan As-Siddiq. Gelar As-Siddiq itu gara-gara peristiwa itu. Dan gelar itu bukan dari para sahabat, bukan dari sejarawan, tapi langsung lewat lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuknya. Baik jamaah sekalian, ini ujian keimanan. Baik, nanti kita cek di surat Al-Ankabut misalnya ayat 2. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia menyangka mereka beriman dan dibiarkan untuk mengatakan saya ini beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum dites. Ya. Ada orang ngaku pinter tapi nggak pernah ikut UAS dan UTS. Ketahuan dari mana alat ukurnya? Daya serap dia terhadap pelajaran, ikut tes dulu, ikut tryout dulu. Nah, ujian peristiwa Isra Mi'raj ini bagian dari untuk mengukur sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah sekalian, kalau kita bandingkan ya peristiwa-peristiwa luar biasa di masa lalu dengan di masa kini, sebenarnya itu lebih banyak di masa kini. Maksud saya di masa setelah generasi sahabat. Salah satu hikmahnya adalah karena di masa sahabat tidak perlu dikasih peristiwa-peristiwa aneh, mereka udah beriman. Beda sama orang di masa selanjutnya, kudu ada keanehan dulu baru beriman. Contoh seperti orang Bani Israel yang mengatakan, ya Musa la nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami nggak akan beriman sama kamu kecuali kalau kami ngelihat Allah terang-terangan. Itu maunya Bani Israel. Jadi nenek moyang materialisme itu ya Bani Israel. Mereka baru percaya sama Allah kalau melihat Allah secara jahrah. Apa jahrah? Langsung terang-terangan. Nah, itu materialisme dari situ biang geroknya tuh. Nah, itu apa namanya di masa itu. Di masa kita juga begitu kadang. Mereka baru mau percaya sama Allah, baru mau beriman kalau ada peristiwa-peristiwa yang aneh dulu, yang kemudian di masyarakat kita dikatakan dengan istilah karomah, maunah, apalagi ya irhas kalau untuk para nabi di masa kecil. Tapi di masa lalu itu lebih sedikit. Mujahidin itu banyak banget ngalamin ya, waktu kasus Ambon juga dulu ada peristiwa-peristiwa luar biasa di Ambon begitu. Baik, yang kedua, ujian keimanan untuk hamba-hambanya atas kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Risalah yang Rasul bawa itu banyak. Pertama jelas risalatul Islam, risalatul Quran, ya, risalatul Mu'jizat, itu juga risalah. Ya,
Ada orang yang percaya keislaman, percaya kerasulan, tapi nggak mau percaya dengan mukjizat. Ya, karena dianggap tadi khawariqul adah, ini nggak masuk nalar. Hadis Bukhari, dari tangan Rasul keluar air. Hadis Bukhari, yang dari air itu para sahabat berwudu. Hadis Bukhari juga. Ya, kalau hadis Bukhari itu dalam konteks ahlu sunnah itu udah as-sahhul kutub, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran tentunya. Ya, hadis Bukhari, Rasul itu punya kebiasaan ceramah di bawah pohon dan para sahabat di situ dengerin. Nah, begitu Rasulullah dibikinin podium, mimbar, Rasul udah nggak di pohon itu, ceramahnya di mimbar tersebut. Itu pohon kangen, rindu, merintih, keluar suara rintihan, rindu kepada Rasulullah agar dia ceramah di situ lagi. Ini dikisahkan dalam hadis Bukhari. Pohon kangen sama Rasul, keluar rintihannya. Tentang bulan terbelah. Termasuk kisah Isra Mi'raj ini. Ini ujian keimanan atas yang beliau bawa. Dan para ulama mengatakan man jahada ya risalatan minar rusul, siapa yang mengingkari keberadaan risalah di antara para rasul, faqad kafara, maka dia telah keluar dari Islam. Itu ada di bab nawaqid asy-syahadatain, ya pembatal-pembatal dua kalimat syahadat. Saya mah nggak percaya sama Quran misalnya, walaupun satu ayat saya nggak percaya, ya walaupun satu huruf saya nggak percaya. Ini hati-hati, itu bagian dari nawaqid asy-syahadatain. Yang ketiga, menunjukkan keagungan dan kedudukan sangat tinggi ibadah sholat. Karena sholat diwajibkan dikala Rasulullah sedang di langit, sementara ibadah yang lain diwajibkan dikala Rasulullah di muka bumi. Haji ke, zakat ke, jihad ke, dan lain-lain ketika Rasul di muka bumi, tapi sholat ketika di langit. Maka wajar sholat menjadi alat ukur pembeda muslim dan non-muslim. Nabi mengatakan baina syirki wal kufri tarkus sholah, pembatas antara kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Di hadis yang lain dikatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah wa man tarakaha faqad kafar. Perbedaan kita, perjanjian kita dengan non-muslim adalah sholat. Maka siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah keluar dari Islam. Itu hadisnya banyak kayak begitu. Ya, Umar bin Khattab, kemudian Ibnu Mas'ud cerita di zaman kami, untuk membedakan mukmin dan munafik adalah sholat. Wabil khusus sholat subuh dan sholat isya. Ini dua sholat yang paling orang munafik paling males melaksanakannya. Subuh belum bangun, isya udah capek, gitu. Baik, jamaah sekalian. Oleh karena itu, para ulama kita membagi untuk orang yang meninggalkan sholat ada 3 keadaan. Pertama, dia meninggalkan karena mengingkari kewajiban sholat. Ingat ya, mengingkari kewajiban sholat. Untuk yang jenis kayak gini, ini telah teranulir keislamannya. Ya, lain tuh. Bang, kok nggak sholat? Emang sholat wajib? Nah, ini mengingkari nih. Ya wajib lah bang, zaman dulu kali, sekarang udah kagak. Nah, orang kayak gini karena dia mengingkari sholat sama juga mengingkari rukun Islam. Yang kedua, ada orang nggak sholat bukan karena mengingkari, tapi karena males dia. Bang, kenapa nggak sholat? Ya gimana ya, gue lagi banyak urusan. Allah juga nauin kali, nggak apa-apa lagi begini mah. Tapi gimana sholat itu bang? Ya wajib sih, gue tahu. Nah, untuk kayak begini dia masih meyakini itu wajib, tapi karena faktor kemalasan, hawa nafsu, umumnya para ahli fikih mengatakan dia masih muslim tapi fasik. Syafi'i, Maliki, Hanafi bertiga mengatakan dia masih muslim tapi fasik. Sementara yang paling keras Hambali yang mengatakan bahwa dia telah keluar dari Islam. Sama dengan yang pertama. Itu kalau apa? Malas walaupun masih meyakini. Yang ketiga, ada orang nggak sholat karena ketiduran. Itu lain tuh. Ketiduran, kelupaan. Tidur jam 10 pagi, bangun jam 10 malam. Ya mirip kayak orang mati suri dah gitu. Ya. Baru ngeh tuh, ya Allah kok gue belum ini, nggak dia bangunin nih gimana. Tapi dia nggak sholat tuh 3 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya masih ada waktu jam 10. Untuk yang kayak gini dia ma'dzur dan ma'fu anhu, dimaafkan. Tapi jangan lupa, begitu dia bangun, dia falyusalliha idza dzakaraha, segeralah dia sholat ketika dia mengingatnya bahwa dia belum sholat. Jadi nggak usah nunggu-nunggu untuk zuhur, nunggu waktu zuhur besok, asar nunggu asar besok, enggak. Tapi segera dia sholat saat itu, 3 waktu itu sesuai urutan.
zuhur dulu, asar, baru maghrib, baru isya. Ya, walaupun saat itu udah waktu isya, lakukan sesuai urutan. Dan Rasul pernah mengalami ketiduran ketika asar, subuh. Dan Rasul baru bangun ketika matahari sudah meninggi, seperti yang dikisahkan dalam hadis Imam Bukhari. Ya, Rasul juga pernah kelupaan, saking sibuknya perang Khandaq. Yang ingat pertama kali adalah Umar bin Khattab. Kata Umar, sekarang udah malam, tapi kita belum sholat asar. Dilaporin ke Rasul, kata Rasul, aku pun juga belum sholat asar. Ya kan lagi perang saat itu. Maka mereka pun akhirnya sholat asar di waktu isya, di waktu maghrib. Baik, yang terakhir menunjukkan keistimewaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kita tahu kedua-duanya menjadi kiblat umat Islam. Al-Aqsa jadi kiblat umat Islam berapa bulan? 16 sampai 17 bulan. Kemudian ditahwil, dialihkan ke Masjid Al-Haram. Dan dua masjid ini di antara masjid yang disuruh untuk untuk kita kunjungi. La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Ya, janganlah kalian punya ambisi kuat ingin melakukan perjalanan rihlah kecuali ketiga masjid. Apa tiga masjid itu? Pertama, Masjidil Haram. Kedua, Masjidil Rasul. Masjidil Rasul itu Masjid Nabawi di Madinah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Ya. Jadi di situ nggak ada tuh Masjid Kubah Mas, Masjid At-Tahir tuh nggak ada. Ya, artinya tiga itu doang. Ya, boleh-boleh aja. Tapi kalau untuk sampai syaddur rihal itu artinya ambisi banget gitu. Itu jangan sampai kecuali ketiga masjid itu. Baik, ini diantara poin-poin yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Sekarang kita masuk ke Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, semoga Allah sampaikan umur kita ya dan memberkahi ya Rajab dan Sya'ban kita dan menyampaikan umur kita di bulan Ramadan. Baik, untuk Sya'ban, innama sumiya Sya'ban li'annahu sya'aba. Sya'ban artinya sya'aba. Artinya apa? Ai zuhara baina syahrai Ramadan wa Rajab. Yaitu bulan yang terjepit, bulan yang nampak zuhara antara Rajab dan ya Ramadan. Wal jam'u sya'banat wa sya'aban wa sya'abin. Kemudian dia juga bermakna asy-sya'bu. Sya'bu artinya tafriq, berpencar. Ya, makanya ada kitab Sya'bul Iman, cabang keimanan. Sya'ban. Ada apa? Karena orang Arab jahiliyah atau masa pra-Islam punya kebiasaan berpencar-pencar nyari air untuk persediaan panasnya bulan Ramadan. Itu sejarah penamaan bulan Sya'ban. Ya, karena mereka punya kebiasaan mencar-mencar. Sya'ban, berpencar-pencar itu tadi bercabang-cabang dalam rangka apa? Persiapan untuk di bulan Ramadan yang begitu panas. Itu sejarah penamaan Sya'ban. Apa yang dianjurkan oleh syariat ini ketika kita memasuki bulan Sya'ban? Dianjurkan banyak berpuasa. Ya, dan ini momen di mana amal manusia direkap. Amal manusia diangkat, direkapitulasi secara tahunan itu di bulan Sya'ban. Hanya saja memang tidak disebut di pertengahankah, awalkah atau akhir Sya'ban. Ya, hadis Imam Nasai menceritakan bahwa para sahabat heran dengan puasa yang Nabi lakukan sering banget di bulan itu. Nabi nanya, bulan yang mana? Ya, mereka bilang bulan Sya'ban. Kata Rasul, Sya'ban yakfalun nas anhu. Sya'ban itu emang bulan yang banyak orang lupakan. Padahal fihi yurfa'u a'malal ibad. Di bulan itu amal manusia sedang diangkat. Dan aku suka kalau pas banget amalku diangkat, bertepatan aku sedang berpuasa. Itu hikmah atau alasan kenapa Rasul sering banget berpuasa di bulan Sya'ban, supaya catatan amalnya bertepatan ketika puasa, ketika diangkat itu. Ya. Kemudian di hadis yang lain Aisyah cerita, lam yakun Nabi alaihi salatu wassalam yasum syahran akthar min Sya'ban. Rasulullah tidak pernah berpuasa lebih banyak, maksudnya puasa sunnah ya, dibanding puasa di bulan Sya'ban. Ya, dalam konteks puasa sunnah yang paling banyak Rasul lakukan berpuasa adalah bulan Sya'ban. Ya, kemudian sampai-sampai Aisyah juga bercerita di hadis yang lain, kana yasum hatta nakul la yuftir. Rasul sangat sering berpuasa di bulan Sya'ban sampai-sampai saya katakan dia tidak pernah meninggalkannya.
Namun wa kana yuftir hatta nakul la yasum. Rasul pernah juga tidak puasa Sya'ban, pernah enggak puasa Sya'ban hatta nakul la yasum, sampai-sampai kami mengatakan dia tidak melakukannya. Ini amal gacoan. Ya, amal unggulan. Ini kalau ingat gacoan ntar kepikiran mie lagi ya. Jadi amal unggulan yang Rasul contohkan atau dorong untuk kita, yaitu bersaum, berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian bulan diangkatnya amal manusia, sudah saya bahas tadi. Sebenarnya amal manusia diangkat itu bukan hanya bulan Sya'ban, tapi juga untuk pekanannya ada, Senin dan Kamis. Ya, Senin dan Kamis itu ada dalam hadis Imam Muslim. Senin hari dan Kamis hari diangkat amal soleh manusia, pekanan itu juga Senin Kamis. Itu juga menjadi salah satu alasan kenapa Rasul mendorong kita berpuasa di hari Senin dan Kamis, supaya pas banget catatan amal kita juga sedang berpuasa. Kemudian tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, ini malam istimewa. Hadisnya banyak, ada yang dhaif, ada yang palsu, ada juga yang sahih. Nah, kita pakai yang sahih aja. Ya, kita lihat di situ. Ya, yatali Allah azza wa jalla ila halqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Setiap malam nisfu Sya'ban, Allah menampakkan kasih sayangnya, menampakkan rahmatnya. Fayakfiru li jami'i khalqih. Kalau di hadis lain, ya, kalau di sini li ibadih. Di malam itu Allah ampuni seluruh hambanya. Illa li itsnain, kecuali ada dua kelompok manusia yang Allah tidak akan ampunkan. Jadi semua manusia dapat ampunan, tapi ada dua manusia yang tidak dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Dan semoga kita nggak termasuk dua kelompok itu. Siapa dua kelompok itu? Yang pertama, musyahin. Siapa musyahin? Orang yang musuhan. Ya. Yang kedua, wa qatilin nafs, pembunuh yang belum tobat tentunya. Pembunuh yang belum tobat. Di hadis lain ada tambahan, yaitu musyrik. Orang musyrik juga termasuk yang tidak diampuni. Baik jemaah sekalian, ini hadis sahih, sudah saya sebut siapa aja para ulama yang meneliti kesahihannya. Nah, karena malam nisfu Sya'ban itu istimewa dan Rasulullah tidak memberikan rincian harus ngapain saat itu, maka itu menjadi ruang bagi para ulama di masa lalu untuk melakukan aktivitas kebaikan. Ada yang sholat, ada yang baca Quran. Kenapa? Memanfaatkan momen ampunan ini. Maka kita lihat di sebagian masjid, termasuk di Jakarta, Depok, dan seterusnya, di Indonesia, di Mesir juga, di Asia Tenggara juga, ya, mereka berkumpul di masjid. Ada yang baca Quran, ada yang sholat. Betul? Malam nisfu Sya'ban ada ya? Ada yang bawa air segala. Ya, ternyata itu memiliki dasar. Ya, nanti ya, ini dia dasarnya nih. Imam Al-Faqihi. Itu slide keberapa ya di situ ya? 18 ya. Kita lihat di situ. Ini cukup panjang. Ya, kita bacakan terjemahannya aja. Penduduk Mekah dari dulu sampai hari ini maksudnya zaman Imam Al-Faqihi tahun 200-an Hijriah. Jika datang malam nisfu Sya'ban, maka mayoritas laki-laki dan perempuan keluar menuju Masjidil Haram. Ngapain mereka? Mereka sholat, tawaf, dan menghidupkan malam itu sampai pagi. Jadi bukan cuma sampai Isya doang, sampai pagi. Ya, baca Quran sampai khatam, dan mereka sholat. Ada juga yang sampai sholat 100 rakaat saat itu. Pada tiap rakaatnya membaca Al-Fatihah dan Ikhlas 10 kali. Lalu mereka mengambil air Zam-Zam. Nah, dari sini nih kenapa masyarakat kita ada yang mengambil air segala. Ini dari sini pendalilannya, air Zam-Zam. Kalau kita kan airnya air sanyo lain kita mas ini. Ya. Lalu meminumnya, mandi dengannya, dan juga menyembuhkan orang sakit dengannya, dalam rangka mencari keberkahan pada malam tersebut. Ya, ini dalil dari kalangan salaf tentang sebagian saudara kita yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sederetan ibadah. Dan ternyata ini juga dikatakan oleh ya para ulama lain. Ya, coba Imam Ibnu Taimiyah
Ibnu Taimiyah ini ulama yang dikenal sangat strict. Ya, dia sangat keras dalam bid'ah. Tetapi beliau mengatakan idza sholal insan, jika manusia salat ya lailatul nisfi, ya di malam nisfu Sya'ban wahdah sendirian, au fi jamaah atau berjamaah khassah secara khusus, kama kana yaf'alu tawaif minas salaf fa huwa ahsan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang salaf dulu, maka itu baik, maka itu lebih baik. Lihat, jadi kata Ibnu Taimiyah, salat mau sendiri mau berjamaah di malam nisfu Sya'ban itu bagus. Baik, ada nggak sih ulama yang nggak setuju dengan hal ini? Ada. Siapa? Imam Malik. Imam Malik, Madinah dia. Atha Al-Khurasani. Ya. Kemudian Al-Auza'i dari Syam pun juga mengatakan begitu. Ini Ibnu Abi Malikah dan seterusnya, yang mereka mengatakan itu bid'ah. Sementara Ishaq bin Rahawai, Khalid bin Mi'dan dan lain-lain mengatakan itu bukan bid'ah. Walhasil masalah malam nisfu Sya'ban, mereka sepakat itu malam yang utama, tapi mereka tidak sepakat dalam apanya? Dalam kegiatan ngapainnya, gitu, paham ya? Tentang malam nisfu Sya'ban adalah malam yang utama, mereka sepakat. Hadisnya jelas tadi. Tapi tentang apa yang mesti dilakukan pada malam nisfu Sya'ban, itu ranah debatable mereka. Ada yang mengatakan cukuplah ibadah masing-masing di rumah aja lah. Sebagian mengatakan boleh ngumpul di masjid dengan beragam kebaikan tadi yang sudah kita bahas. Maka jamaah sekalian, karena ini masalah khilafiyah fikih, maka sikap kita seperti yang sudah sering kita bahas. Nah, kita lihat di situ ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ra'aita ar-rajul ya'malul amala alladhi qad ikhtulifa fihi wa anta tara ghairahu fala tanha." Jika engkau melihat seseorang melakukan perbuatan yang masih diperselisihkan, ya padahal engkau punya pendapat lain, maka janganlah engkau mencegahnya. Walaupun kita punya pendapat yang lain, ya, saya mah nggak melakukan itu. Yaudah, kita jangan mencegah orang yang melakukannya. Yang melakukan, ngelihat saudaranya yang nggak melakukan, pun juga jangan ngasih komen yang nggak juga. Oh dia mah enggak ya, dia beda, Wahabi sama kita. Wah, jangan gitu juga. Kalau kayak gitu perang tuh sama-sama Muslim nanti, ya. Nah, dengan melihat akhlak para ulama ini penting, ya. Kenapa? Supaya kita tidak direcokkan oleh masalah-masalah perdebatan fikih, ya. Kemudian masih di Sya'ban, larangan berpuasa setelah 15 Sya'ban. Ini pakai tanda tanya. Kenapa? Karena emang ini debatable juga. Berdasarkan hadis ini, idza kana nisfu min Sya'ban, jika datang nisfu Sya'ban, fa'amsiku anisaum, maka tahanlah diri kalian dari berpuasa hatta yakun Ramadan, sampai datangnya Ramadan. Jadi seakan-akan kalau udah tanggal 15 Sya'ban alias 16, 17 terus gitu sampai Ramadan jangan puasa. Ini hadisnya. Nah, kenapa kok diperdebatkan para ulama? Ternyata masalah sanad. Apa sanad? Jalur. Ini rawinya gimana? Ya, sebagian mengatakan dhaif, sebagian mengatakan sahih. Yang bilang dhaif Imam Ahmad bin Hanbal, Abdurrahman Al-Mahdi, Yahya Al-Qattan dan lain-lain. Yang bilang sahih Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban dan seterusnya. Nah, yang bilang sahih tentu ini menjadi dalil jangan puasa, gitu. Yang bilang dhaif ini nggak jadi dalil sehingga terus boleh puasa, gitu. Nah, ada yang mencoba tanda petik mengkawinkan dua pendapat ini, mengkompromikan dua pendapat ini. Kata mereka, kalau seandainya ini hadis sahih, seandainya pun sahih, maka makna larangan ini adalah khusus bagi mereka yang fisiknya lemah. Karena khawatir kalau mereka terus-terusan puasa di Sya'ban, ketemu Ramadan, padahal mereka butuh tenaga, ya butuh stamina yang cukup. Jangan sampai mereka udah lelah sebelum waktunya. Ya, posisikanlah Sya'ban itu, puasa di Sya'ban sebagai warming up aja. Karena peperangannya bukan di Sya'ban nanti. Pertandingan utamanya di bulan Ramadannya. Nanti peregangannya 6 hari Syawal. Ya, ibarat olahraga kan begitu, ada pemanasan, ada pertarungannya, ya, ada cooling down-nya, peregangannya di 6 hari Syawal. Baik, yang terakhir, larangan berpuasa di hari Syak. Apa Syak? Sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ini masih di ujung Sya'ban, yang mana Rasul mengatakan
Man shoma yauma syak faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari syak, maka dia telah durhaka kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu Rasulullah. Buat siapa larangan ini berlaku? Bagi mereka yang jarang puasa sunnah, sekalinya puasa milihnya tanggal segitu, tanggal 29 atau 30 Sya'ban. Makanya disebut syak. Apa syak? Ragu, hari meragukan, khawatir dia sangka Sya'ban padahal udah Ramadan, maka disebut syak. Tapi bagi orang yang udah terbiasa puasa sunnah nih, ya misal dia puasa sunnah Senin Kemis biasa gitu, hari Senin pas banget tanggal 29 ya, atau tanggal 30 Sya'ban, maka buat orang kayak gini silakan, Rasul mengizinkan di hadis yang bawah. Kita lihat di situ, ila ayyakuna rajulun kana yasumu shaumah. Ya, kecuali kata Rasul, ini ada pengecualian, larangan tadi nggak mutlak, kecuali bagi orang yang sedang melaksanakan puasa sesuai kebiasaannya. Falyasum dzalikal yaum, maka kata Rasul silakan dia berpuasa di hari tersebut, hari syak tersebut. Jadi buat Bapak Ibu yang punya kebiasaan puasa Daud, selang-seling, pas jadwal puasa Daudnya pas banget tanggal 30 Sya'ban, lanjutin aja. Jadi larangan tadi berlaku buat mereka yang jarang saum sunnah, sekalinya puasa sunnah dia pilih sengaja banget tanggal 28 29 gitu. Baik jamaah sekalian, ini tentang Sya'ban. Ya, kita belum masuk Ramadan. Ini mau segini dulu atau kita langsung masuk ke Ramadannya? Itu cukup ya? Iya.